Selamat pagi, saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam pelayanan Reform Legacy Academy. Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik dan sehat, dan kita pada pagi ini akan membicarakan satu topik yang cukup menarik. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus selalu menjadi topik yang terus diperbicarakan, baik secara narasi besar, yaitu orang-orang mempertanyakan historisitas atau kesejarahan daripada kebangkitan Kristus, tetapi juga tidak banyak yang membahas tentang di dalam konteks narasi kecil, yaitu tentang detail-detail di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, melalui pengajaran materi kita pada hari ini, saya akan membicarakan dua ayat yang dicatat yang hanya muncul di dalam Injil Yohanes mengenai kasus Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena dan Tuhan Yesus dengan Thomas. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa, kami menyerahkan materi yang akan kami dengarkan pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus beranugerah kepada setiap kami, membuat kami merindukan firman-Mu, membuat kami mencintai firman-Mu, dan membuat kami semakin rindu untuk juga mengenal Engkau. Tuhan, pimpinlah di dalam materi pada pagi ini. Berikan nikmat kepada kami, baik hamba-Mu yang berbicara, maupun setiap kami yang mengikuti dan mendengarkan di dalam penyajian materi ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, di dalam Injil Yohanes ada satu peristiwa dicatat yang cukup sekali membingungkan bagi jemaat untuk dimengerti. Yaitu berkaitan dengan sikap Tuhan Yesus kepada Maria dan sikap Tuhan Yesus kepada Thomas. Untuk itulah materi hari ini akan saya berikan judul To Touch or Not to Touch, ya. Menyentuh atau tidak menyentuh. Sebuah harmonisasi antara Maria dan Thomas. Saudara, di mana ayat itu? Ayat itu dicatat, saudara, satu kisah yang hanya muncul di dalam Injil Yohanes dan tidak dicatat di dalam ketiga Injil yang lain yang mencatat tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ayat itu ada di dalam Yohanes 20 ayat 17 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, di sini Maria Magdalena, ya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Tapi saudara perhatikan 10 ayat kemudian di dalam konteks yang sama, masih di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan berkata, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara lihat di sini ada dua perbedaan sikap Tuhan Yesus kepada Maria dan kepada Thomas. Kepada Maria Tuhan Yesus melarang untuk memegang, sedangkan kepada Thomas justru Tuhan Yesus memerintahkan supaya Thomas menyentuh lukanya, menyentuh tubuhnya. Saudara, ini ada dua bagian dari firman Tuhan yang membingungkan, ya, yang membuat jemaat seringkali tidak tahu bagaimana memahami kedua ayat ini dan bagaimana menjelaskan kepada orang-orang di luar kekristenan yang seolah-olah Tuhan Yesus ini tidak konsisten, Tuhan Yesus pelin-pelan. Nah, sebelum menjelaskan itu, saudara, saya memberikan satu kutipan dari seorang yang bernama Benjamin Slicer, ya. Benjamin Slicer di dalam artikelnya, dia mengutip teolog lain yang bernama Christopher Tackett, yang mengatakan, saudara, bahwa bab ini atau pasal ini, Yohanes pasal 20, is one of the most enigmatic chapters of the whole gospel. Satu bagian yang paling membingungkan, saudara, dari keseluruhan Injil Yohanes. Di dalamnya banyak sekali open spaces, ya, keterbukaan ruang yang menimbulkan orang itu bisa fill the gaps, bisa mengisi ruang-ruang kosong itu dengan berbagai macam tafsiran, sehingga menghasilkan interpretasi yang bermacam-macam, interpretasi yang berbeda-beda dari pasal ke-20 ini. Nah, untuk itulah saudara, kita coba akan mengharmoniskan, menjawab ayat yang membingungkan ini sebenarnya bagaimana penjelasannya, bagaimana pemahamannya dengan tepat seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa
tafsiran, ada beberapa pandangan yang berusaha diberikan oleh orang-orang secara spekulatif, ya. Mengapa Tuhan Yesus memiliki dua sikap yang berbeda dengan Maria dan juga kepada Thomas? Saudara, yang pertama ada yang mengatakan karena Maria Magdalena adalah seorang perempuan, sedangkan Thomas adalah seorang laki-laki, maka Tuhan Yesus melarang Maria menjamah tubuhnya. Sedangkan Thomas karena laki-laki, apalagi dia adalah rasul muridnya, maka Thomas diperbolehkan menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Ada juga yang berpandangan, saudara, karena Maria Magdalena itu di dalam kasus tersebut Tuhan Yesus belum kembali ke Bapa. Kan Tuhan Yesus berkata, jangan kamu memegang aku, sebab aku belum kembali ke Bapa. Sedangkan dengan Thomas, berarti Tuhan Yesus itu sudah kembali ke Bapa, sudah naik ke surga, lalu turun kembali menampakkan diri kepada murid-murid, berarti sudah boleh disentuh oleh Thomas atau oleh siapapun, karena dia sudah pernah kembali ke Bapa. Ataukah mungkin, saudara, pandangan orang lain juga mengatakan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria dan kepada Thomas itu dengan kualitas tubuh kebangkitan yang berbeda. Jadi dengan penampakan kepada Maria, mungkin tubuh kebangkitannya itu dianggap belum sempurna atau belum baik atau bagaimana, sehingga tidak boleh disentuh. Sedangkan dengan Thomas, tubuh kebangkitan itu sudah sempurna, maka boleh disentuh. Saudara, ini adalah beberapa pandangan-pandangan yang bersifat spekulatif, ya. Untuk itulah saya mengatakan bukan ini, saudara, jawabannya. Ya, bukan tiga kemungkinan yang sedang saya sodorkan ini sebagai satu solusi untuk memahami perkataan Tuhan Yesus. Lalu, saudara, apa solusi yang sebenarnya yang bisa kita pelajari daripada perkataan Tuhan Yesus yang cukup membingungkan ini? Saudara, problem daripada pergumulan ini itu terletak kepada satu hal, yaitu terjemahan Alkitab yang tidak akurat, saudara. Terjemahan Alkitab yang tidak akurat ini bukan hanya terjadi di dalam LAI kita, Alkitab Bahasa Indonesia kita, tetapi juga di dalam bahasa Inggris yang lainnya, ya. Di dalam bahasa Inggris yang lainnya, termasuk adalah, saudara lihat, NIV, ya. NIV menggunakan satu kalimat, Jesus said, do not hold on to me. Jangan memegang aku, ya, hold on to me. Kemudian juga New American Standard mengatakan, Jesus said unto her, touch me not. Jangan sentuh aku. Saudara, dua tafsiran ini, dua terjemahan ini juga sama, ya, dengan LAI kita. Yesus berkata kepada Maria, jangan memegang aku, sebab aku belum kembali kepada Bapa. Tetapi kalau kita melihat, saudara, paralel di dalam Injil Matius, di dalam peristiwa yang sama, peristiwa kebangkitan, dikatakan tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Saudara, di dalam paralel Injil Matius 28 ayat 9 ini, saudara, jelas sekali bahwa Tuhan Yesus tidak melarang murid-muridnya atau siapapun itu, termasuk Maria Magdalena, untuk menyentuh tubuhnya. Bahkan dikatakan memeluk kakinya dan menyembahnya. Tidak ada satu indikasi pun Tuhan Yesus itu melarang untuk menyentuh. Lalu ini bagaimana di dalam Injil Yohanes kita memahami Tuhan Yesus berkata, jangan memegang aku sebab aku belum kembali kepada Bapa. Saudara, penjelasan dari seorang teolog, dan juga nanti kita akan lihat teolog-teolog yang lain, seorang Leon Morris, itu menolong kita untuk memahami kesalahan terjemahan ini, saudara. Terjemahan yang tidak akurat, bahkan bisa membingungkan bagi kita yang membacanya. Saudara, Leon Morris mengatakan kalau kita menggali kata-kata yang dicatat atau dipakai oleh Injil Yohanes di dalam Injil Yohanes 20 ayat 17, itu menggunakan satu bentuk grammar, tata bahasa di dalam bahasa Yunani yang disebut dengan present imperatif. Imperatif ini berarti bentuk perintah, saudara. Tuhan Yesus sedang memerintahkan sesuatu kepada Maria yang di dalam arti present, berarti itu sedang terjadi. Ya, di dalam present imperatif dengan suatu arti yang negatif, yang memiliki makna stop doing something, berhentilah melakukan
sesuatu ini, ya, hentikan sesuatu yang sedang terjadi ini. Jadi saudara, present imperatif ini di dalam arti negatif itu memiliki kata arti berhentilah. Daripada berarti jangan memulai sesuatu. Saudara harus mengerti, ya, membedakan dua kata yang diapit di dalam dua tanda petik ini. Tuhan Yesus ini, saudara, kata Leon Morris, sedang mengatakan kepada Maria, stop clinging to me. Dan bukannya, do not begin to touch me. Jangan mulai sentuh saya. Saudara paham arti daripada perkataan ini? Leon Morris dan beberapa teolog, nanti kita akan lihat secara sepintas, sedang memberikan kepada kita satu iluminasi penjelasan bahwa Tuhan Yesus ini sedang berkata kepada Maria, bukan jangan menyentuh aku, jangan memegang aku, bukan saudara. Tetapi Leon Morris ini sedang berkata, berhentilah memeluk aku, berhentilah memegang aku. Ini yang ingin ditekankan, saudara. Nah, saudara, apa yang dipakai oleh Yohanes di dalam Yohanes 20 ayat 17 di dalam kasus Maria ini, jangan memegang aku, padahal Maria itu sudah memegang Tuhan Yesus. Itu memiliki pemakaian kata yang sama. Saya akan memberikan perbandingan supaya saudara lebih jelas di dalam Yohanes 2 ayat 16, saudara. Di dalam peristiwa Tuhan Yesus mengobrak-ngabrik bait Allah yang dijadikan pasar oleh para pedagang, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Sama, saudara. Kata yang dipakai ini jangan. Sama seperti Tuhan Yesus ngomong kepada Maria, jangan sentuh aku. Nah, saudara, bagaimana saudara memahami perkataan di dalam Yohanes 2 ayat 16 ini? Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Apakah peristiwa ini sudah terjadi atau belum, saudara? Artinya apakah bait Allah ini sudah jadi pasar atau belum? Jelas sudah. Ya. Lah kalau sudah kok Tuhan Yesus ngomong jangan? Padahal itu sudah terjadi, saudara. Maka kita mengerti sekarang kata jangan di sini itu artinya stop, berhenti. Ya, ini satu pemakaian kata yang memiliki paralel dengan Yohanes 20 ayat 17. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong kepada Maria, jangan memegang aku, itu artinya berhentilah memegang aku, ya, atau memeluk aku. Tuhan Yesus di dalam konteks ini bukan melarang Maria untuk memegang dia, tapi justru Tuhan Yesus memerintahkan kepada Maria supaya berhenti memegang atau memeluk dirinya. Ini artinya, saudara. Nah, kita akan menemukan penjelasan yang sama dari Greg Kinners. Greg Kinners di dalam tafsirannya juga sama, ya. Larangan Yesus di sini di dalam bentuk present imperatif dengan bahasa Yunani me, ini artinya not, ya, jangan, yang artinya sering dibaca sebagai stop touching me, berhentilah menyentuh aku, berhentilah memegang aku, ya. Rather than simply do not touch me, daripada artinya jangan memeluk aku. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat komparasinya di dalam tafsiran Donald Gerson juga sama mengatakan hal yang sama, dan dia mengatakan kemungkinan Maria itu tersungkur kakinya, wajahnya ke tanah, ke kaki Tuhan Yesus, dan dia memeluk kaki Tuhan Yesus. Mungkin karena Maria saking senang, saking excited melihat dan bertemu Tuhan Yesus bangkit, dia memeluk kaki Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, stop, berhentilah memegang aku, berhentilah memeluk aku. Jadi saudara, inilah hasil daripada eksegesis, ya, penggalian Alkitab di dalam bahasa aslinya. Oleh sebab itu saya katakan terjemahan LAI kita itu tidak akurat, saudara. Mestinya jangan dituliskan jangan memegang aku, tetapi harusnya ditulis berhentilah memegang aku, ya. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, hal yang lebih dalam daripada sekedar Maria memegang Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus melarangnya untuk memegangnya. Kenapa, saudara, Tuhan Yesus melarang Maria memegang dia? Ya, apa yang salah dengan
tindakan Maria. Jelas kita tidak menerima 3 spekulasi di atas yang tadi di awal sudah saya berikan. Kita harus menemukan satu alasan yang lebih biblikal, saudara, satu alasan yang lebih masuk akal, mengapa Tuhan Yesus melarang Maria untuk berlama-lama memegang dirinya. Ada beberapa tafsiran yang akan saya berikan kepada saudara, nanti saya akan memberikan kesimpulan di bagian akhirnya. Pertama, saudara, alasan Tuhan Yesus melarang Maria untuk berlama-lama memegang dirinya, seperti yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus ngomong, sebab aku belum pergi ke Bapa. Saudara, kalimat ini juga menjadi bagian dari kebingungan dan juga bagian dari kesalahan terjemahan, saudara. Tuhan Yesus melarang Maria memegang dirinya lama-lama. Tuhan Yesus ngomong, sebab aku belum pergi ke Bapa. Kalimat itu, saudara, seringkali ditafsirkan, oh kalau berarti Tuhan Yesus kalau sudah pergi ke Bapa, pulang ke surga, berarti baru boleh tubuhnya dipegang oleh Maria. Salah, saudara, bukan itu artinya. Ternyata di dalam pemahaman yang lebih tepat, saudara, Tuhan Yesus melarang Maria untuk berlama-lama memegang tubuhnya, sebab Tuhan Yesus itu belum saatnya untuk pergi ke Bapa. Apa artinya? Artinya adalah Tuhan Yesus itu masih ada waktu 40 hari di bumi ini. Kenapa sih Maria kamu memegang saya sampai demikian erat berlama-lama? Kita masih ada waktu untuk bertemu. Kita masih ada waktu untuk bersama-sama. Aku belum waktunya pulang ke Bapa. Itu artinya, saudara. Nah, inilah penjelasan kembali dari Leon Morris saya kutipkan ya. Itu seolah-olah Tuhan Yesus berkata, berhentilah memeluk aku, ya. Tidak perlu engkau melakukan ini, sebab pada saat ini aku belum waktunya untuk permanen ascension, ya, kenaikan secara permanen kembali ke rumah Bapa. Kamu akan banyak memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan aku. Saya harap penjelasan yang gamblang ini sudah membuat kita sekarang melek, ya, mengerti. Jadi Tuhan Yesus itu melarang Maria memegang dirinya lama-lama, bukan karena, oh tunggu saya tak kembali dulu ke Bapa, lalu kalau saya kembali baru kamu boleh pegang. Bukan, justru Tuhan Yesus melarang Maria memegang dirinya lama-lama. Tuhan Yesus mengingatkan kepada Maria, tidak perlu, karena masih banyak waktu kita bisa bertemu. Ya, saudara, tafsiran yang sama juga kita temukan dari seorang teolog yang bernama Merrill Tenney. Ya, Merrill Tenney juga mengatakan ya bahwa dia menolak untuk disentuh dan dia menjelaskan bahwa dia tidak perlu memegang dia, ya, sebab belum waktunya dia naik atau pulang kepada Bapa. Dia masih merencanakan untuk tinggal bersama dengan murid-muridnya untuk sekian waktu lamanya, dan dia tidak perlu takut bahwa dia tidak melihat Yesus di dalam waktu yang singkat. Ya, jadi masih banyak waktu untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini juga tafsiran yang sama diberikan oleh Donald Carson. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah alasan yang pertama mengapa Tuhan Yesus melarang Maria untuk berlama-lama memegang dirinya. Alasan kedua, saudara, ini diberikan oleh Ramsey Michael ya di dalam tafsirannya Injil Yohanes. Ramsey Michael menyoroti karena Tuhan Yesus akan memberikan perintah yang khusus kepada Maria. Lah kalau Maria itu terus gandoli kaki Tuhan Yesus, memegang erat terus tubuh Tuhan Yesus, kapan Maria bisa pergi menjalankan perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada dia? Maka Tuhan Yesus berkata, stop, berhenti memeluk aku. Nah saudara, perintah itu perintah apa? Nah ini ya, Ramsey Michael mengatakan di dalam tafsirannya, bahwa semakin lama Maria tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, memegangi kakinya Tuhan Yesus terus, maka semakin lama pula dia tidak akan menjalankan perintah atau message yang Tuhan Yesus berikan kepada dia. Jadi rupanya Tuhan Yesus itu ada satu perintah, ada satu mission untuk Maria yang harus Maria kerjakan. Apa itu, saudara? Itu muncul di dalam ayat 17b.
Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara lihat, inilah mission, ya, tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Maka pertanyaannya, saudara, siapa yang dimaksud oleh saudara-saudaraku oleh Tuhan Yesus di dalam ayat ini? Ya, adelphoi, ya, dari kata adelphos, yang artinya brother, saudara. Saudara, kata saudara-saudara di sini, kita akan cenderung mentafsirkan Tuhan Yesus sedang menyuruh Maria untuk pergi menyampaikan berita kebangkitannya kepada adik-adiknya Tuhan Yesus, saudara-saudara Tuhan Yesus. Tapi saudara, hampir semua pentafsir yang saya baca di dalam tafsiran-tafsiran mereka, tidak ada yang mentafsirkan atau menerjemahkan saudara-saudara di sini sebagai adik-adiknya Tuhan Yesus. Tetapi mereka lebih setuju mentafsirkan saudara-saudaraku di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Merrill Tenney mengatakan penggunaan kata brothers, ya, saudara-saudara, itu melibatkan lebih dari sekedar anggota keluarga dekat Tuhan Yesus. Itu menunjuk kepada para murid yang sekarang memiliki satu relasi yang baru dengan dirinya. Jadi brothers di sini adalah disciples, para murid. Dan John Calvin juga sama di dalam tafsirannya mengatakan, saya menyimpulkan bahwa Maria diutus oleh Kristus kepada para murid secara umum, bukan kepada adik-adik Tuhan Yesus. Saudara, kenapa demikian? Nah, pentafsir-pentafsir mengatakan dan berpendapat pada momen itu adik-adik Tuhan Yesus belum percaya kepada keilahian Yesus. Ya, kita tahu saudara, bahkan mereka menganggap Tuhan Yesus itu orang gila. Mereka belum percaya, tapi nanti pada akhirnya adik-adik Tuhan Yesus seperti Yakobus dan Yudas menjadi tokoh di dalam gereja mula-mula, bertobat saudara. Tetapi momen kebangkitan itu mereka belum. Itulah sebabnya Tuhan Yesus merasa tidak perlu menyuruh Maria pergi ke mereka, tetapi justru untuk memberitakan kepada para murid. Saudara, tafsiran ini bukan tanpa alasan, saudara. Karena kalau kita membaca di dalam Ibrani 2 ayat ke-11, di sana dikatakan, sebab ia yang menguduskan mereka dan yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak malu menyebut murid-muridnya, menyebut kita dengan saudara. Maka Tuhan Yesus juga disebut sebagai buah sulung kebangkitan dari kita. Ya. Nah saudara, ini adalah alasan yang kedua yang diberikan oleh Ramsey Michael, karena Tuhan Yesus memiliki tugas kepada Maria, maka Maria tidak boleh terlalu lama untuk memegang Tuhan Yesus. Ketiga saudara, tafsiran diberikan oleh Bapak Reformator John Calvin. John Calvin mengatakan, karena Maria itu bermaksud menghalangi kepergian Tuhan Yesus. Ya, jadi seolah-olah Calvin itu mentafsirkan, membaca adegan Maria itu memegangi kaki Tuhan Yesus, seolah-olah Maria ini egois. Maria ini melupakan Tuhan Yesus itu bukan hanya miliknya dia, tapi juga milik murid-murid yang lain. Jadi dikatakan they wish to keep him in the world, ya. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus itu dipegangi terus, tidak boleh pergi meninggalkan dunia karena Maria saking sayangnya kepada Tuhan Yesus, dan dia dikatakan memiliki keinginan desiring to enjoy his presence in the world. Keinginan untuk menikmati kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Jadi Tuhan Yesus tak boleh pergi, pegangi terus, ya. Ini ada tafsiran daripada John Calvin. Nah, rupanya tafsiran ini juga dipegang oleh teolog reform Belanda Herman Ridderbos, saudara. Herman Ridderbos mengatakan di dalam tafsirannya bahwa kenaikannya kepada Bapa itu belum terjadi, ya, belum saatnya. Maria
tidak boleh menahan dia, memegangi dia, atau ingin memegang Tuhan Yesus, ya, menjaga Tuhan Yesus with herself, hanya untuk dirinya sendiri. Jadi seolah-olah Maria ini egois, hanya memegang Tuhan Yesus tubuhnya untuk dirinya sendiri, tidak boleh pergi, ya. Saudara, ini ada satu tafsiran daripada John Calvin dan Herman Ridderbos. Akhirnya Tuhan Yesus melarang, stop, berhenti memegang saya, ya. Kamu ada tugas, kamu tidak boleh egois, dan sebagainya. Sekarang yang keempat, saudara, tafsiran yang diberikan oleh Craig Kinners. Mengapa Tuhan Yesus menyuruh Maria berhenti memegang tubuhnya? Craig Kinner mengatakan, karena Maria itu terlalu fokus dengan tubuh jasmani Tuhan Yesus. Jadi, tubuh kebangkitan Tuhan Yesus adalah tubuh materi yang bisa dipegang, dijamah, dan Maria terlalu obsesif dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus berkata, stop, berhenti memeluk saya. Ya, ini tafsiran daripada Craig Kinners. Jadi begitu dia terlalu excited, ya, Maria ditegur oleh Tuhan Yesus supaya jangan terlalu berlebih-lebihan, ya, terikat kepada kehadirannya secara jasmania. Saudara, inilah 4 tafsiran yang saya temukan, ya, menurut saya yang bisa menolong kita untuk memahami mengapa Tuhan Yesus melarang Maria berlama-lama untuk memegang tubuhnya. Nah, saya akan memberikan kesimpulan, saudara, di dalam poin ini. Dari 4 tafsiran ini, saudara, kita mencoba memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, jelas penjelasan-penjelasan yang tadi sudah saya uraikan di atas, saudara, itu menolong kita memahami Yohanes 20 ayat ke-17. Maka kita dapat simpulkan Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak pernah melarang Maria untuk menyentuh dirinya. Justru yang ada sebaliknya, saudara, ia minta Maria itu berhenti memegang atau memeluk dirinya. Nah, saya harap kita sekarang memahami Yohanes 20 ayat 17 ini dengan perspektif yang benar, ya. Tidak ada kontradiksi dengan Injil Thomas, di mana Tuhan Yesus menyuruh Thomas untuk menyentuh dirinya. Di dalam poin ini, Tuhan Yesus justru meminta Maria untuk berhenti memeluk dirinya. Nah, kesimpulan kedua dari 4 kemungkinan alasan mengapa Tuhan Yesus itu menyuruh Maria untuk berhenti memegang dirinya. Saudara, 4 penjelasan yang barusan saya berikan ini itu saling melengkapi, saudara, saling mendukung satu dengan yang lain. Tetapi menurut saya, penjelasan dari Leon Morris, Meryl Tene, Donald Carson, dan Ramsey Michaels, bagi saya itu lebih mendekati kemungkinannya. Bahwa Tuhan Yesus berkata kepada Maria, berhenti memegang aku, sebab aku belum waktunya pergi ke Bapa. Kamu masih banyak waktu bersama dengan aku. Tidak perlu sekarang ini kamu berbuat seperti ini. Ya, kira-kira artinya seperti itu. Menurut saya, itu ada satu penjelasan yang lebih masuk akal. Penjelasan yang lebih biblical daripada penjelasan-penjelasan yang spekulatif yang tadi di awal saya berikan kepada saudara. Jadi saudara, sampai di dalam poin ini sekarang kita mengerti arti daripada Yohanes 20 ayat ke-17. Tuhan Yesus tidak pernah melarang Maria, justru Tuhan Yesus sedang menyuruh Maria berhenti memegang dirinya. Nah, sekarang kita lihat di dalam ayat yang kedua, saudara, yang berbicara tentang Thomas. Kedua paralel ini tidak bisa diselesaikan hanya sekedar, oh, Maria tidak dilarang oleh Tuhan Yesus, berarti ini sejalan dengan Thomas, lalu selesai penjelasan materi, berhenti sampai di sini. Tidak, saya akan menjelaskan kasus Thomas supaya kita mendapat penjelasan yang komprehensif di dalam 2 ayat yang membingungkan ini. Saudara, kenapa Injil Thomas itu, kasus Thomas itu dicatat di dalam Injil Yohanes, saudara? Kok tidak dicatat di dalam ketiga Injil yang lain, di mana Tuhan Yesus menyuruh Thomas menyentuh lukanya? Saudara, ini jelas berhubungan dengan tujuan daripada Yohanes itu menuliskan Injilnya. Di dalam Yohanes 20 ini,
Yohanes menuliskan Injilnya, kasus Maria, kasus Thomas, dengan satu tujuan. Dia ingin mengkontraskan iman kedua orang ini, Maria dan Thomas. Maria memiliki iman yang begitu luar biasa, dikontraskan dengan rasul yang memiliki justru iman yang penuh dengan keraguan-raguan. Maria ini orang biasa, saudara, tapi imannya justru mengungguli Thomas yang adalah rasul Tuhan Yesus. Nah, ayat itu, saudara, kita mulai dari Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Saudara, Injil Yohanes 20 mencatat setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain di dalam satu ruangan. Tetapi dikatakan Thomas tidak ada bersama dengan murid-murid yang lainnya. Nah, nanti 8 hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka dan Thomas ada. Maka terjadilah ayat yang membingungkan tadi itu. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin mengajak saudara menggali ayat ini, saudara. Di sini ada sesuatu hal yang menarik. Mengapa Thomas tidak bersama dengan murid-murid yang lain, saudara? Kemana dia? Memang Injil Yohanes tidak menjelaskan, saudara, Thomas ini ada di mana sehingga tidak bersama dengan murid-murid yang lain. Tetapi beberapa teolog-teolog termasuk juga beberapa bapak-bapak gereja mencoba memberikan satu penjelasan tentang ketidakhadiran Thomas pada hari itu. Misal, saudara, John Chrysostom, ya, bapak gereja John Chrysostom dan Gregory the Great mengatakan hal yang sama. Ini bukan hal yang kebetulan, ini justru adalah bagian dari providensi Allah. Thomas hari itu karena providensi Allah, dengan berbagai cara yang misterius, Thomas tidak hadir pada hari itu. Loh, tidak hadir untuk apa? Nah, dijelaskan seperti ini, ya. It did not happen by chance, bukan kebetulan, but through divine providence, melalui providensi Allah. Untuk apa Allah berprovidensi sehingga Thomas justru dibuat tidak hadir pada hari itu, sehingga dia harus menyentuh luka itu, ya, menyentuh luka Tuhan Yesus dan baru percaya. Saudara, John Chrysostom dan Gregory the Great mengatakan, justru itu adalah should heal our wounds of disbelief. Jadi Thomas ini, saudara, bagi kedua bapak gereja ini, itu adalah mewakili kita. Kita orang percaya seringkali juga ragu-ragu imannya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Itu diwakilkan oleh Thomas. Sehingga Thomas diizinkan ragu-ragu. Thomas dibiarkan tidak hadir. Lalu meminta suatu tanda untuk menyentuh baru percaya. Maka dengan menyentuh luka di tubuh Tuhan Yesus itu, apa yang dilakukan Thomas itu mewakili kita orang percaya yang juga sering ragu-ragu. Maka dikatakan apa yang dilakukan oleh Thomas itu heal our wounds of disbelief, menyembuhkan luka ketidakpercayaan kita. Ya, ini ada satu tafsiran dari John Chrysostom dan Gregory the Great terhadap mengapa Thomas hari itu tidak hadir. Saya akan memberikan beberapa kemungkinan yang lain, saudara. Euthymius Sigabenus mengatakan Thomas tidak hadir karena dia melarikan diri dan tidak kembali setelah kematian Tuhan Yesus. Jadi dia lari, tidak tahu kemana, dan tidak mau berkumpul dengan murid-murid yang lainnya. Ya, tapi tafsiran ini mungkin kurang tepat, karena nanti suatu saat Thomas juga bertemu kembali dengan murid-murid yang lain. Bengel, saudara, seorang teolog Jerman juga mengatakan Thomas menyingkir sesaat, ya, tapi menyingkirnya itu terlalu jauh, saudara. Tak tahu dia pergi kemana, memisahkan diri dari murid-murid, sehingga dia terlambat untuk memahami kebangkitan, terlambat untuk mendengar berita kebangkitan. Kan Thomas pergi, tidak tahu pergi kemana. Ya, kemudian Sun juga memberikan satu penjelasan. Kenapa Thomas tidak hadir? Karena Thomas di dalam keadaan depresi, gurunya meninggal,
Dan keraguannya itu membuat dia menyendiri, meninggalkan kota Yerusalem, tidak tahu pergi kemana, sehingga dia tidak mengikuti perkembangan yang terjadi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, Farley juga mengatakan kalimat atau tafsiran yang cukup menarik. Saudara, dia mengatakan mungkin Thomas pada hari itu sudah pergi sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi asalnya Thomas ada dengan murid-murid lain, tapi kemudian dia keburu pergi, baru Tuhan Yesus datang. Sehingga Thomas tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, ini adalah mencoba memberikan penjelasan, mentafsirkan ketidakhadiran Thomas pada hari itu. Nah, saudara, memang Injil Yohanes tidak menjelaskan apa-apa kepada kita, ya. Kita boleh terima ini, kita boleh tolak, itu tidak masalah. Yang jelas, Alkitab tidak memberikan penjelasan apa-apa. Maka di dalam ayat ke-25, saudara, di dalam Injil Yohanes 20, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dan pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, ini adalah respon Thomas setelah murid-murid lain menceritakan bahwa mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus pada peristiwa itu. Saudara perhatikan, di dalam ayat ini Thomas itu memberikan 3 syarat kepada imannya sendiri, saudara. 3 syarat itu diwakilkan di dalam 3 kata kerja, melihat, mencucukkan, dan mencucukkan. Ya, ada kata melihat, ada kata mencucukkan 2 kali. Melihat bekas paku dan mencucukkan jari di dalam bekas paku itu dan mencucukkan di dalam lambungnya. Ya, kalau 3 syarat ini tidak dipenuhi, saya tidak akan percaya. Kira-kira seperti itu Thomas. Maka sekarang kita diperhadapkan, saudara, kepada ayat ke-27 dan ke-28. 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan Thomas hadir di dalam ruangan itu, dan Tuhan Yesus mengatakan kalimat tadi yang kita baca. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, satu pengakuan iman yang luar biasa, saudara. Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara perhatikan, ayat ini menarik sekali, saudara. Ketika Thomas mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku dan mencucukkan tanganku di dalamnya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungku. Ada 1 kata melihat, 2 kali kata mencucukkan. Ketika Thomas mengatakan kalimat itu, kan Tuhan Yesus tidak ada, saudara. Tuhan Yesus tidak hadir, kan. Tetapi ayat ini luar biasa, saudara. Rupanya Tuhan Yesus tahu apa yang dikatakan oleh Thomas, sehingga dia berespon persis seperti yang Thomas inginkan. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah, ya, cucukkan ke dalam lambungku. 3 syarat yang disebut oleh Thomas sekarang ditantang oleh Tuhan Yesus kepada Thomas sendiri. Lihatlah, cucukkan ke dalam lambungku, dan seterusnya. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, penggalian kita, pemaparan kita di dalam materi ini tidak berhenti sekedar Maria diperbolehkan menyentuh, Thomas diperbolehkan menyentuh, lalu selesai, berarti ini tidak ada pertentangan, tidak ada konflik, selesai. Tidak. Saya ingin mengajak kita menggali kasus Thomas ini lebih dalam lagi, saudara. Di dalam respon Thomas kepada Tuhan Yesus, akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Maka yang jadi pertanyaan, saudara, Thomas ini percaya kepada Tuhan Yesus hanya karena melihat luka itu, atau karena dia betul-betul memegang luka itu. Ya, ini jadi hal yang mungkin selama ini kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah kita pertanyakan. Iman daripada Thomas ini dibangun
hanya karena sekedar melihat atau dia betul-betul memegang luka Tuhan Yesus seperti yang dia nasarkan tadi. Nah, sekarang kita akan coba menggali, memegang atau melihat luka Tuhan Yesus. Saudara, Benjamin Slicer ya, yang tadi saya kutip di awal, di dalam artikelnya saudara, dia mengatakan bahwa bapak-bapak gereja seperti Tertullian, Origen, dan Agustinus semuanya setuju berpendapat bahwa Thomas itu memegang tubuh Tuhan Yesus pada peristiwa perjumpaan mereka. Mereka, yaitu bapak-bapak gereja ini ya, mewakili sebagian besar dari bapak-bapak gereja yang lain di dalam pentafsirannya terhadap Yohanes 20 ayat 24-29, kasus perjumpaan Tuhan Yesus dengan Thomas. Jadi ini adalah gambaran bahwa bapak-bapak gereja secara umum berpendapat Thomas menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Misal saudara, Agustinus mengatakan, ketika Tuhan Yesus berkata, letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Tadi kan Tuhan Yesus memerintahkan itu kepada Thomas ya. Ini berarti betul-betul Thomas melakukannya. Thomas menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Sebab dia tidak memiliki mata di dalam jarinya ya. Jadi tidak cukup dengan melihat, tapi Thomas betul-betul menuruti perintah Tuhan Yesus. Taruhlah jarimu di sini. Ya. Nah, saudara, Martin Luther dan John Calvin, kedua bapak reformator ini, juga berpandangan sama, saudara. Mereka mengatakan Thomas betul-betul memegang luka atau tubuh Tuhan Yesus. Nah, dia mengatakan ketika dia melihat Kristus, dia menjadi terkejut ya, dan kaget sekaligus malu, bercampur aduk perasaan itu. Tetapi dia dengan berani dan tanpa takut ya, mengulurkan tangannya seolah-olah dia tidak sadar dia sedang berbuat kesalahan. Jadi Thomas itu kan salah, saudara, menuntut kalau aku tidak memegang, aku tidak percaya dan sebagainya. Calvin mentafsirkan seolah-olah dia tidak sadar kalau dia salah. Dia mengulurkan tangannya. Berarti Calvin mentafsirkan Thomas betul-betul memegang tubuh Tuhan Yesus. Dan dia tidak akan percaya kepada sensisnya, panca inderanya, sebelum dia diyakinkan dengan menyentuh. Ini tafsiran Calvin terhadap Yohanes 20 ayat 27. Jadi Thomas betul-betul memegang tubuh Tuhan Yesus. Tapi tidak semua orang seperti Agustinus, Martin Luther, dan John Calvin, saudara. Teolog abad pertengahan Thomas Aquinas dan juga Theodor Beza, reformator penerus daripada Calvin di Jenewa, justru aneh, berpendapat yang lain. Kedua orang ini mengatakan Thomas tidak menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Misal saudara, Thomas Aquinas mengatakan, kita dapat berkata bahwa Thomas menjadi malu ya ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dan melihat luka-luka Tuhan Yesus dan goresan-goresan, scars daripada tubuh Tuhan Yesus, dan sebelum dia menyentuh Kristus dengan jarinya, dia menjadi percaya dan berkata, Tuhanku, Allahku. Nah, saudara, ini adalah tafsiran daripada Thomas Aquinas. Ya, Thomas Aquinas justru mengatakan Thomas tidak perlu memegang, dia langsung menjadi percaya. Nah, saudara, kedua pandangan ini tentu memiliki argumentasinya masing-masing. Entahkah Thomas memegang atau Thomas sekedar melihat luka Tuhan Yesus. Saya akan memberikan beberapa argumen, saudara, supaya kita semakin memahami mengapa para teolog ini berpendapat satu memegang, satu cukup melihat. Ya, kita mulai dari argumen Thomas tidak memegang Tuhan Yesus. Saudara, yang pertama, argumen Thomas tidak perlu memegang Tuhan Yesus, namun dia langsung percaya, itu adalah pertama karena tidak ada kalimat yang menunjukkan Thomas memegang Tuhan Yesus.
Saudara, kalau kita membaca dengan teliti di dalam Yohanes 20 perjumpaan Tuhan Yesus dengan Thomas, meskipun Tuhan Yesus itu menantang Thomas, taruhlah jarimu di sini, cucukkan jarimu di lambungku. Yohanes tidak mencatat, saudara, dengan eksplisit, tidak ada kalimat, maka Thomas memegang luka Tuhan Yesus. Tidak ada. Thomas langsung berespon, ya Tuhanku, ya Allahku. Sehingga beberapa teolog berpendapat karena tidak ada kalimat yang menunjukkan Thomas memegang Tuhan Yesus, berarti Thomas tidak pernah memegang tubuh Tuhan Yesus. Ya, alasan kedua, argumentasi kedua, di dalam ayat ke-29, saudara, Tuhan Yesus ngomong lagi kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Nah, saudara, Tuhan Yesus ngomong, engkau telah melihat aku. Berarti Thomas ini cuma melihat saja. Dia tidak menyentuh sama sekali tubuh Tuhan Yesus dan menjadi percaya. Ya, jadi ayat ini menunjukkan Thomas tidak menyentuh, tetapi hanya melihat tubuh Tuhan Yesus dan dia menjadi percaya. Nah, pandangan ketiga diberikan oleh seorang teolog reform bernama Friedrich Adolf Lampe, saudara. Ya, saya kurang paham bacanya Lampe atau Lem ini ya, Lampe. Ya, kemudian Lem ini mengatakan, saudara, kehadiran Kristus di hadapan Thomas itu sudah cukup membuat Thomas malu, kaget, ya, sekaligus sukacita. Ini persis tafsiran daripada Thomas Aquinas tadi di depan, sehingga tanpa menyentuh tubuh Tuhan Yesus pun, ia langsung percaya. Dia dengan melihat sudah diyakinkan bahwa Tuhan Yesus betul-betul bangkit dari kematian. Ya, ini tafsiran dari Friedrich Adolf Lem. Nah, seorang teolog modern yang bernama Glenn Moss juga mengatakan, kalau kita beranggapan bahwa Thomas sungguh-sungguh menyentuh tubuh Tuhan Yesus, ya, maka kita salah memahami. Bukan hanya cerita detail kecil di dalam Injil Yohanes, tetapi juga fundamental message, cerita besar daripada Injil Yohanes. Jadi intinya Glenn Moss ini juga mengatakan, Thomas tidak pernah menyentuh Tuhan Yesus. Dia percaya hanya karena melihat Tuhan Yesus. Nah, itulah, saudara, 3 argumen utama yang berpendapat bahwa Thomas sebenarnya tidak pernah melihat, tidak pernah menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya akan berikan argumentasi sebaliknya yang mengatakan bahwa Thomas itu betul-betul memegang tubuh Tuhan Yesus, saudara. Alasannya apa? Alasan pertama, saudara, tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa Thomas tidak memegang Tuhan Yesus. Jadi ini kebalikan argumentasi yang pertama tadi ya. Memang Injil Yohanes tidak mengatakan Thomas menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Tetapi juga Yohanes tidak mencatat Thomas tidak memegang tubuh Tuhan Yesus. Ya, maka di sini terjadi satu ruang kosong yang bisa ditafsirkan bermacam-macam. Ini argumentasi pertama, tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa Thomas tidak memegang tubuh Tuhan Yesus. Saudara, alasan kedua diberikan oleh Agustinus seperti tadi di depan, ada perintah Tuhan Yesus kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Jadi Tuhan Yesus itu memerintahkan kepada Thomas supaya tubuhnya disentuh oleh Thomas. Dan Agustinus mentafsirkan, ya berarti Thomas melakukan perintah Tuhan Yesus, ya, menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Nah, ketiga, saudara, ini argumentasi antara paralelisme Maria dan Thomas. Jadi inilah salah satu argumen yang berhubungan dengan tema kita pada hari ini antara Maria dan Thomas. Terjadi satu paralelisme. Kalau di dalam kasusnya Maria, Tuhan Yesus tidak melarang Maria menyentuh tubuhnya, bahkan memperbolehkan itu, dan Maria menyentuh tubuh Tuhan Yesus, maka kemungkinan besar Thomas di dalam paralelisme yang sama juga akan menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Nah, argumentasi ini diberikan oleh Benjamin Slicer, ya. Dia mengatakan Yesus melarang Maria di dalam sukacitanya untuk memegangi terus dirinya, ya. Tetapi dia juga berespon kepada Thomas yang penuh keraguan-raguan dengan memerintahkan dia untuk menyentuh tubuhnya. Nah, keduanya, Maria dan Thomas, mengikuti arahan atau mengikuti perintah Tuhan Yesus dengan konsekuensi bahwa kesedihan Maria
Dan keraguan-raguan Thomas sekarang sudah dibayar atau diatasi. Dan keduanya sekarang telah berjumpa dengan Kristus. Jadi argumentasi ini seolah-olah memparalelkan, membandingkan Thomas dengan Maria. Jadi kedua-duanya ini mengikuti arahan, mengikuti perintah. Maria disuruh stop memegangi Tuhan Yesus. Thomas justru disuruh sentuhlah, taruhlah jarimu di lukaku. Maka kemungkinan besar Thomas juga menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Ya, saudara, argumentasi keempat diberikan oleh Bapak Gereja Agustinus. Tadi di depan saya mengatakan, saudara, Agustinus berpendapat Thomas menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Dia memberikan satu definisi tentang arti melihat. Jadi bukan saja berdasarkan perintah, taruhlah jarimu di sini, tetapi Agustinus juga menyoroti kata melihat. Saudara, Agustinus mengatakan, kita seringkali memakai kata melihat, ya, sight, penglihatan, itu dihubungkan dengan the other four senses, dihubungkan dengan 4 indera kita yang lainnya. Seringkali itu diwakilkan dengan kata melihat. Saya jelaskan langsung, saudara. Dia mengatakan ketika kita mendengar, kita juga mengatakan saya melihat. Ya, ketika kita mencium, smell, kita juga sering mengatakan memakai kata melihat. Dan kita ketika merasa, taste, kita juga memakai kata melihat. Dan ketika kita menyentuh sesuatu, kita juga mengatakan saya melihatnya. Dan dia mengatakan betapa gampangnya kita menggunakan kata melihat itu untuk mewakili 4 panca indera kita yang lain. Maka dari definisi melihat ini, Agustinus mengatakan kemungkinan besar Thomas itu menyentuh luka atau tubuh Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, saya sudah memberikan secara fair, ya, argumentasi Thomas tidak memegang dan argumentasi Thomas memegang tubuh Tuhan Yesus. Nah, dari 2 argumentasi ini, saudara, kira-kira mana yang lebih memungkinkan? Ini sangat sulit untuk diputuskan. Karena menurut saya 2 argumentasi ini sama-sama kuat, sama-sama ada dasarnya di dalam Alkitab, ya. Tapi saya ingin memberikan satu kesimpulan seperti ini, saudara. Meskipun tidak dinyatakan dengan jelas, Thomas itu memegang luka Tuhan Yesus, tetapi tidak tertutup kemungkinan. Saya hanya mengatakan ini kemungkinan, saudara. Tidak bisa dipastikan Thomas pasti memegang. Tidak ada yang sebetulnya bisa memastikan itu. Karena Alkitab tidak ngomong secara eksplisit. Saya hanya mengatakan tidak tertutup kemungkinannya. Ia betul-betul menyentuh. Maka saudara kalau lihat, ya, lukisan-lukisan kasus Thomas di dalam lukisan Renaissance, zaman Renaissance, saudara akan menemukan hampir tidak ada lukisan yang melukiskan Thomas itu tanpa menyentuh tubuh Tuhan Yesus, seperti yang ada di layar monitor saudara. Hampir semua pelukis Renaissance ketika menggambarkan kasus Thomas ini akan menggambarkan Thomas itu betul-betul menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Imajinasi kita, ya, itu akan menuntun kita Thomas itu betul-betul menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Tapi saya hanya mengatakan ini hanya satu kemungkinan, bukan satu kepastian. Saudara-saudara, kasus Thomas ini begitu menarik bagi kita. Keraguan-raguannya akhirnya membawa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan sebagainya. Maka bukan saja kasus ini kita lihat Thomas menyentuh atau tidak menyentuh, tetapi Thomas di dalam sepanjang sejarah juga menjadi bahan pertanyaan. Saudara, bolehkah imannya Thomas ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi iman orang Kristen sepanjang zaman? Ini juga menjadi pertanyaan yang serius, saudara. Bukan sekedar Thomas sentuh atau tidak sentuh seperti Maria. Saudara-saudara, banyak orang memakai kasus daripada Thomas ini. Lihat,
Thomas ragu-ragu minta tanda kepada Tuhan. Kalau aku tidak melihat, kalau aku tidak menyentuh, aku sekali-kali tidak akan percaya. Dan Tuhan Yesus menuruti. Tuhan Yesus mengabulkan permintaan Thomas. Ini aku, lihatlah, sentuhlah, dan seterusnya. Maka saudara, banyak orang memakai kasus Thomas ini jadi contoh. Kalau saya tidak melihat, saya tidak percaya. Kalau saya tidak mengalami, saya tidak percaya. Kalau saya tidak betul-betul mengalami segala sesuatu yang saya tuntut, saya tidak akan beriman. Thomas saja begitu kok. Maka saudara-saudara, ini harus kita jelaskan dengan baik-baik ya. Bolehkah Thomas itu menjadi contoh iman bagi kita orang percaya sepanjang zaman? Saudara, kalau kita membaca cerita perjumpaan Tuhan Yesus dengan Thomas hanya berhenti di dalam ayat ke-27 saja, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri lalu berkata, lihatlah, cucukkan tanganmu dan sebagainya, kita salah besar saudara. Karena cerita itu masih berlanjut beberapa ayat di belakangnya, khususnya di dalam ayat 29. Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Barang siapa, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, kalimat ini ya, ada satu kalimat teguran dari Tuhan Yesus kepada Thomas, saudara. Betul Tuhan Yesus mengabulkan permintaan Thomas, tapi itu tidak berarti Tuhan Yesus menyetujui apa yang dilakukan oleh Thomas. Saya ulangi ya saudara, Tuhan Yesus mengabulkan apa yang diminta oleh Thomas. Bukan berarti Tuhan Yesus menyetujui. Bukan berarti Tuhan Yesus senang dengan apa yang dilakukan oleh Thomas. So, Tuhan Yesus menegur Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, iman itu melampaui penglihatan, saudara. Iman itu melampaui pengalaman. Maka di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman itu sesuatu yang kita harapkan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Maka ini satu teguran dari Tuhan Yesus kepada Thomas, dan John Calvin dan juga Theodore Beza mengomentari ayat ini dengan kalimat yang sama. Apa yang dituntut oleh Thomas kepada Tuhan Yesus itu adalah satu inexcusable sin, dosa yang tidak bisa ditolerir. Ini dosa, saudara. Thomas ini bukan hebat bisa ngatur Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus nuruti dia, lalu orang Kristen zaman sekarang tiru-tiru mengikuti Thomas. Kalau saya tidak mengalami mujizat, saya tidak percaya. Kalau saya tidak ketemu Yesus, saya tidak beriman. Ini inexcusable sin, dosa yang tidak bisa ditolerir, saudara. Maka ingat baik-baik ya, tidak semua hal yang dilakukan oleh tokoh-tokoh iman, baik di PL maupun di PB, itu saudara jadikan norma bagi hidup rohani saudara. Joshua minta tanda, Gideon minta tanda, lalu dikabulkan oleh Tuhan. Berarti saya juga boleh dong tiru-tiru seperti itu. Thomas minta tanda, dikabulkan oleh Yesus. Maka saya boleh dong tiru-tiru seperti itu. Enggak, saudara. Kalau kita justru memiliki iman yang sehat, kita akan hidup di dalam iman tanpa melihat, tanpa mengalami. Inilah yang Tuhan Yesus inginkan di dalam hidup kita, saudara. Ya, jadi saya harap saudara mengerti poin ini supaya saudara tidak salah mengaplikasikan cerita ini, narasi ini di dalam kehidupan rohani kita. Nah, saudara, saya akan mengakhiri penjabaran kita pada pagi ini dengan kesimpulan. Apa yang kita bisa simpulkan dari kasus Maria dan kasus Thomas di dalam dua ayat yang seolah-olah bertentangan ini? Pertama, saudara, tidak ada dua sikap yang berbeda dari Tuhan Yesus kepada Maria dan kepada Thomas. Tidak ada, saudara. Oh, Maria tidak boleh pegang, Thomas boleh pegang. Enggak. Penjabaran selama 1 jam ini sudah menjelaskan tidak ada kontradiksi, tidak ada inkonsistensi. Sikap Tuhan Yesus kepada Maria, sikap Tuhan Yesus kepada Thomas sama. Ya, Tuhan Yesus tak pernah melarang keduanya untuk menyentuh dirinya setelah dia bangkit. Jadi bukan karena Maria wanita tidak boleh disentuh, Thomas laki-laki boleh menyentuh, bukan. Ya. Nah, saudara, ini ada satu kutipan
dari Alan Culpeper, ya. Alan Culpeper mengatakan tidak ada konsistensi antara perintah Tuhan Yesus kepada Maria dan undangannya kepada Thomas untuk menyentuh dia, ya. Keduanya ini Tuhan Yesus lakukan supaya kedua-duanya, Thomas dan Maria ini bisa meningkat, ya, next step in faith and understanding. Bisa beriman dengan lebih baik kepada Tuhan Yesus. Kesimpulan kedua, saudara, kita bisa melihat kedua narasi ini bukan saja tidak bertentangan antara Maria dan Thomas, tapi juga kedua narasi ini justru saling melengkapi satu dengan yang lain, membentuk satu kristologi yang utuh di dalam Injil Yohanes. Yang nampaknya bertentangan, yang nampaknya berseberangan, justru saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada satu kutipan yang menarik dari seorang teolog bernama Sturtevant, ya. Sturtevant mengatakan, Maria adalah saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus, karena Maria yang pertama-tama lari ke kuburan, sedangkan Thomas adalah pentafsir pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ini kalimat indah sekali, saudara. Maria adalah saksi pertama dari kebangkitan Kristus, tetapi Thomaslah yang dulunya ragu-ragu, dia justru menjadi pentafsir pertama dari arti kebangkitan Yesus. Apa itu, saudara? Ketika Thomas berkata, "My God, my Lord," Tuhanku dan Allahku. Saudara, murid-murid lain tidak pernah mengatakan kalimat seperti Thomas, saudara. Thomas yang ragu-ragu, justru dia menjadi pentafsir utama arti kebangkitan Yesus, membuktikan Kristus adalah Tuhan dan Kristus adalah Allahnya. My God and my Lord. Ya. Saudara, inilah akhir dari penjelasan saya terhadap dua ayat yang nampaknya bertentangan, berseberangan. Sekarang kita sudah memahami bahwa kedua ayat ini sama sekali tidak bertentangan satu dengan yang lain. Justru Yohanes menggabungkan kedua ayat ini menjadi satu harmoni di dalam Injilnya. Semoga apa yang saya berikan ini boleh menjadi satu berkat di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati.